Perkenalkan, nama saya Ervina Sipahutar, salah satu guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 3 Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengikuti lomba membuat video dokumenter berbagi praktik baik dalam perayaan Hari Guru Nasional tahun 2023. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9 dengan tema Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah sebuah program yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim sebagai upaya untuk bebas berpikir dan berekspresi. Istilah Merdeka Belajar ini cukup populer setelah Kemendikbud meluncurkan kurikulum pendidikan yang baru, yaitu Kurikulum Merdeka pada Februari 2022 lalu. Dikatakan merdeka dalam belajar, artinya siswa memiliki kebebasan untuk berpikir dan berekspresi. Jadi, bukan berarti siswa tidak perlu belajar lagi ya. Dengan adanya program Merdeka Belajar ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan pendidikan yang bermutu tinggi bagi semua peserta didik di Indonesia. Konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya terinspirasi dari konsep Merdeka Belajar Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Pendidikan Indonesia ini, pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Memimpin doanya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita. Ibu akan ngecek absensinya terlebih dahulu kepada sekretaris atau kepada petugas kelas. Silakan melaporkan absensinya. Siap, keterangan 12B1 lengkap. Terima kasih, berikan aplaus untuk kita semua. Kenapa Ibu menyampaikan berikan aplaus? Karena kehadirannya 100% dan inilah yang kita inginkan. Ini sesuatu yang layak kita syukuri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita bisa hadir 100% dalam keadaan sehat. Jadi harapan kami semoga kita semua dapat menjaga kesehatan kita, dapat menjaga gaya hidup kita, pola hidup kita, agar kita selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas kita di sekolah ini dalam keadaan sehat dan semangat. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, kita ice breaking dulu. Ice breakingnya kita buat yang menggerak-gerakkan anggota tubuhmu. Kita buat gerakannya sambil bernyanyi agar kamu bisa kembali bersemangat dan berkonsentrasi pada saat belajar. Semua anak-anakku, Ibu undang untuk berdiri. Baik nak, sekarang lagunya sudah kalian ketahui. Saya contohkan sekali, lalu nanti kita akan bersama-sama melakukannya dengan penuh semangat. Lagunya saya kasih judul Arang Sama-sama. Seperti inilah dia lagunya yang akan kalian ikuti nantinya.
menerapkan konsep Merdeka Belajar ini pada proses pembelajaran saya sehari-hari. Contohnya, pada saat saya mengajarkan materi menulis novel sejarah. Materi ini kami pelajari selama kurang lebih 8 pertemuan dan saya bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Sebelum mengajarkan materi ini, saya sudah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar, kesiapan belajar, dan minat melalui asesmen diagnostik awal yang saya buat di grup WA kelas. Yang kedua, tahap pelaksanaan. PBM diawali dengan salam pembuka, berdua bersama, memberi pesan harian dilanjut dengan ice breaking, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada pembelajaran inti, saya mengawalinya dengan memberi pertanyaan pemantik. Saya menanyakan siapa novelis favorit mereka dan apa judul novel kesukaan mereka. Saya lalu menunjukkan foto-foto novelis yang cukup populer dari mancanegara maupun dalam negeri, beserta kisah suksesnya guna menarik fokus dan minat peserta didik. Setelah itu, peserta didik saya minta untuk mengamati video yang saya tampilkan dalam bentuk animasi dan gambar terkait materi menulis novel sejarah. Dan selanjutnya, saya dan peserta didik melakukan tanya jawab tentang materi yang disampaikan, apakah mereka sudah paham atau tidak. Pada tahap ini, peserta didik dengan kelompoknya bebas melakukan beragam aktivitas yang sesuai untuk menambah pemahaman mereka tentang penugasannya, seperti menonton YouTube. Di dalam aktivitas kelompoknya diharapkan masing-masing peserta didik dapat berkolaborasi antara satu dengan yang lainnya untuk menyelesaikan tugas mandiri. Pada saat diskusi kelompok, peserta didik saya bebaskan untuk memilih tempat berdiskusi yang paling nyaman buat mereka, bisa di ruangan kelas, di selasar, di lantai, atau bahkan di halaman sekolah sambil menikmati sinar matahari pagi. Karena menurut saya inilah salah satu bentuk dari Merdeka Belajar. Berhasil menulis sebuah novel itu tentunya saya sangat merasa senang dan bangga pada diri sendiri, dan saya ada perasaan gak nyangka gitu loh kalau ternyata saya bisa menciptakan bahkan menyelesaikan sebuah karya tulis yang dituangkan dan dicetak dalam sebuah novel. Nah, jadi ada banyak pembelajaran yang saya dapat. Itu yang pertama tentunya kan novel kami ini diangkat dari sebuah cerita ataupun tragedi sejarah, dan itu betul-betul merupakan kisah nyata, yaitu tragedi kasus mahasiswa Trisakti tahun 1998. Nah, ini merupakan tragedi ataupun kejadian yang sangat penting di Indonesia. Jadi bagi kita anak IP, tentunya informasi yang kami gali ketika kami ingin mencari atau mengembangkan novel kami ini itu akan sangat bermanfaat bagi pembelajaran kita. Dan kemudian kami juga mendapatkan pembelajaran baru seperti bagaimana tata penulisan kebahasan yang benar, kemudian itu bagaimana kami berimajinasi dan juga mengasah kreativitas kami untuk kami mengembangkan novel sesuai dengan bagaimana kesepakatan ataupun yang kami rencanakan dan kelompok kami akan tulis. Setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, selanjutnya tugas mereka bersama dengan kelompoknya adalah mengembangkan kerangka novel tersebut menjadi sebuah novel. Ini dia hasilnya. Cukup menarik, bukan? Karena mereka yang membuat kerangkanya, maka bukan hal yang sulit buat mereka untuk mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah novel. Penugasan pembuatan novel ini kami lakukan kurang lebih 1 bulan. Dalam tahap terakhir ini, yaitu tahap pengumpulan novel, mulai dari tahap pembuatan kerangka sampai tahap pencetakannya, wow, saya sangat bangga, saya sangat senang dengan hasil yang telah mereka buat. Mereka berhasil membuat karya-karya yang luar biasa. Selain bisa menulis cerita dengan runtut, mereka juga sangat kreatif dalam mendesain cover-cover novel mereka. Secara tidak langsung, melalui pembelajaran materi ini, saya telah berhasil menjadikan mereka sebagai novelis-novelis muda yang berbakat, dan bakat mereka itu dengan sendirinya sudah terekspos. Saya sangat bangga kepada anak-anak sekalian dan bangga terhadap karya-karyanya. Terima kasih anak-anakku. Demikian video dokumenter berbagi praktik baik dalam perayaan Hari Guru